dengan para Habib Ba'alawi yang paling lebih condong ada keobjektivitasannya dalam menelaah keilmuan leluhurnya itu malah beliau itu. Nah ini difitnah oleh Habib tersebut, katanya yang bermimpi itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf ini, padahal tidak. Tidak, ini namanya fitnah. Paling-paling ya itu tadi, Habib yang menyampaikan cerita khurafat itu tadi nggak menyangka, nggak akan ada yang mengoreksinya, karena nggak mungkin mereka atau kita ini punya kitabnya. Sekarang kita bongkar, ini baru 1 lembar 2 lembar saja, belum yang lainnya. Ada buktinya bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu dulu sering ngajar ilmu nahwu ketika waktu habis sholat subuh, habis sholat subuh, kelihatannya berapi-api ketika menyampaikan, tapi salah, dusta di atas dusta. Tidak berhati-hati menyampaikannya, karena apa? Mereka atau dianya, Habib yang menyampaikannya itu mungkin nggak sadar akan ada yang mengoreksinya dan akan ada orang yang mencari sumber data kitabnya. Menfitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf. Ilmu nahu itu tata bahasa Arab setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Nah ini namanya bisa juga pelecehan. Jadi yang bermimpi itu bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf, ini bukan. Ini fitnah namanya, bukan. Tetapi seorang muhibbin perjuangan Wali Songo itu untuk memurnikan agama Islam, ajaran Islam, akidah, syariah, sufiyah supaya murni ke aslinya. Lah Ba'alawi ini sebaliknya, mengocak-acak ngajar ajaran agama yang sebenarnya. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sono. Kaji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf, langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa, besar tinggi ya kawan. Jalan dan sampai beliau hadir di madrasahnya Habib Ali Habsyi. Semua orang bingung. Ada Imam Abdurrahman bin Ubaidillah kemarin memprotes, luar biasa protesannya. Kok hari ini hadir dan belajar nahu? Kenapa? Barusan ru'yah yang beliau tadi lihat. Berdasarkan bukan mimpi tapi sinah. Sinah itu sejenis kayak mengantuk antara setengah tidur dan setengah terjaga. Sinah. Nah, ini akan kita kupas siapa yang berbohong, siapa yang mempropagandakan cerita khurafah atau takhayul ini, kita bongkar. Karena kebiasaan para Habib Ba'alawi itu nambah-nambahi cerita dengan versi mereka sendiri, tidak berdasarkan catatan kitabi atau ada kitabnya. Ini sumbernya dari kitab Al-Fuyu atau Fuyudatul Bahril Mali, ini kitabnya. Ini kitabnya. 3 orang yang berbaris, paling depan Rasulullah, tengah Sayyidina Ali Karamullah Wajah, yang paling belakang adalah Hasan bin Ali. Kitabnya ada ini, tapi tidak sesuai, tidak persis apa yang disampaikan oleh seorang Habib dari Kalimantan tersebut. Kelihatannya berapi-api ketika menyampaikan, tapi salah, dusta di atas dusta. Tidak berhati-hati menyampaikannya, karena apa? Mereka atau dianya, Habib yang menyampaikannya itu mungkin nggak sadar akan ada yang mengoreksinya dan akan ada orang yang mencari sumber data kitabnya. Menfitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf, katanya yang bermimpi atau sinah setelah sholat subuh, ngantuk, tertidur, bersandar di tiang. Ini fotonya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf atau Asaqoh, pernah ke Indonesia ini waktu mau mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi. Dengan para Habib Ba'alawi yang paling lebih condong ada keobjektivitasannya dalam menelaah keilmuan leluhurnya itu malah beliau itu. Nah ini difitnah oleh Habib tersebut, katanya yang bermimpi itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf ini, padahal tidak. Tidak, ini namanya fitnah. Paling-paling ya itu tadi, Habib yang menyampaikan cerita khurafat itu tadi nggak menyangka, nggak akan ada yang mengoreksinya, karena nggak mungkin mereka atau kita ini punya kitabnya. Sekarang kita bongkar, ini baru 1 lembar 2 lembar saja, belum yang lainnya. Ada buktinya bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu dulu sering ngajar ilmu nahwu ketika waktu habis sholat subuh, habis sholat subuh. Begitu juga
waktu-waktu tertentu. Beliau ada yang mengkritiknya. Untuk apa? Belajar ilmu dohir. Ya. Lebih baik belajar ilmu batin atau ilmu-ilmu tasawuf yang bermutu gitu. Ya. Tapi tetap beliau lakukan mempelajari ilmu nahwu. Halaman 162 kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ana kuntu muwalli'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya terjemah bahasa Arab ini ke Indonesia. Wala abtadi'ul tadris kulla yaumin ba'da sholati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya selalu berkecimpung dalam mempelajari atau mengajar ilmu nahwu dalam kurun waktu yang banyak atau lama, dan saya juga tidak memulai mempelajari setiap hari setelah sholat subuh kecuali membahas tentang ilmu nahwu. Hatta qamata indi al-asya, sehingga ada hal-hal yang kami jalani setelah mengajar ilmu nahwu tersebut. Wa qultu kulla yaumin abtadi'u minas subhi qama zaidun jaa zaidun. Dan saya berkata, setiap hari saya memulai dari waktu sholat subuh dengan membahas tentang qama zaidun, zaidun berdiri, jaa zaidun, zaidun datang. Nah, ini jaa zaidun, qama zaidun, nasara zaidun, Umaron, nah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi kalangan pesantren lebih mengetahuinya. Wa kana ba'dul muhibbin, jadi yang bermimpi itu bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, ini bukan, ini fitnah namanya. Bukan, ini fotonya ini, nanti kita tampilkan juga. Bukan, tetapi seorang muhibbin. Lah muhibbin di sini oleh mu'alif tidak diterangkan secara jelas kecuali oleh pentahqiqnya, yakni ada footnote bahwa huwa Asy-Syaikh Thayyib bin Ahmad Babuher. Jadi bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, bukan. Lah siapa dia? Syekh Thayyib itu, beliau adalah kakak yang kedua bagi pamannya Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dari jalur ibunya. Nah, ini tanda-tandanya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, itu nggak ada. Muhibbin kok, muhibbin berarti kan selain Ba'alawi kan begitu. Oke. Jadi yang ceramah percaya diri, nggak mungkin mengkritik saya karena saya paling pintar, tidak akan ada yang punya bukunya, kitabnya. Ini ada salah, dusta di atas dusta, kadzab. Nggih, mohon maaf bahasa kasarannya itu kadzab. Nggih, jahalisan. Fit darsi fi masjidi Hambal muttaqian bisariyatin wa akhadhahu sinatun fa idza huwa bi salasati akmarin. Ya, ini. Saya berkata setiap hari saya mulai waktu sholat subuh dengan membahas qoma zaitun, jaa zaitun, dan ada sebagian dari muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai keluarga Ba'alawi, ada yang duduk deres, ya, belajar. Kalau di Surabaya dan deresmo karena mempelajari Al-Quran, deres jumlahi wong limo, ya. Fi Masjid Hambal, Masjid Imam Hambali, Masjid Hambal, yang bersandar pada sebuah tiang, ya, tiang cor, ya, atau tiang batu bata yang ditumpuk ala bangunan di Tarim sana. Wa khadatuhu sinatun, lalu ngantuk. Lah faizan huwa. Nah, ini antara tidur ngantuk itu masa tidur kan ya enggak. Jadi bisa juga ini ya setengah mimpi, setengah ya qadzoti, ya. Kemungkinan seperti itu. Faizan huwa bi salasati akmarin. Ada 3 rembulan yang lewat. Nah, ini 3 rembulan, bukan orang yang berjubah gitu, enggak kan. Ceritanya itu kan 3 orang berjubah, yang paling awal, tengah, lalu paling akhir, lalu disenggol, dicekel, kamu kemana, Bu? Kemana? Kamu itu siapa? Nah, ceritanya kan seperti itu. Nanti kita sampaikan nih, yang videonya itu nih. Wujuhum kal akmar. Nah, wajah-wajah 3 orang tersebut itu seperti akmar, ya, mungkin kunang-kunang kayak rembulan bercahaya gitu lah. Mutaqaddimuhum akbaruhum, yang paling depan itu yang paling besar, yang paling gede, ya. Kola. Nah, lalu berkata, ya, famarra alayya al-awwal wasani. Ya, qala ini berarti yang cerita itu adalah Ba'dul Muhibbin, ya, berkata famarra alayya al-awwal wasani, yang pertama, yang kedua itu lewat. Lah, wa qabatu bi dzailil akhir, yang terakhir ini saya pegang bajunya. Sebentar mau kemana? Wa qultu lahu man antum? Aku berkata kepadanya, siapa kalian itu? Faqala li, dia berkata, yang saya pegang jubahnya ini, ya, al-awwalu huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang depan tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasani, yang kedua itu yang paling depan kan Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Faqultu lahu wa antah man? Wa antah man? Nah, terus saya berkata kepada yang belakang, paling belakang, yang ketiga ini. Nah, terus kamu siapa? Faqala anal Hasan bin Ali. Saya ini Hasan bin Ali. Kok enggak Husainnya saja? Saya kadang-kadang udah ada gadok matanya, saya pikir itu harusnya ya wa anal Husain bin Ali, kan harusnya begitu. Apa hubungannya? Nah, ini wah, Hasan bin Ali. La faqultu lahu turiduna ila aina? Kalian itu mau kemana? Gitu loh. Faqala
Lalu Hasan bin Ali yang ketiga tadi itu menjawab, Jina nahduru mudarrisal walad Ali. Kami ini mau menghadiri pelajaran nahwunya anak wali Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Nabi Simtud Duror. Lah, berarti Kanjeng Nabi, sahabat Ali dan Imam Hasan ya itu belajar kepada Habibah Alawi. Ini namanya pelecehan. Pelecehan kelas tinggi ini. Oleh sebab itu perjuangan Wali Songo itu untuk memurnikan agama Islam, ajaran Islam, akidah, syariah, sufiyah supaya murni ke aslinya. Lah Oba Alawi ini sebaliknya. Mengocak-acak ngajar ajaran agama yang sebenarnya. Nah ini loh, anehnya itu kan di situ. Lalu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah tajwid hurufnya, masalah mantek bayannya, nahwu sorofnya itu lebih menguasai karena berdasarkan ayat kalimat dalam surat yang ada di Kitabullah Al-Quran itu penuh dengan nuansa sastra yang paling tinggi. Sastra yang paling tinggi itu Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada gabungan antara nahwu, sorof, mantek, ma'ani, badiah ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun dan kapanpun. Tidak akan ada yang bisa. Lalu ini malah sebaliknya. Bisa juga kan Nabi ini kalah dengan ilmu nahu. Ilmu nahu itu tata bahasa Arab setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Nah ini namanya bisa juga pelecehan. Ya, kalau kitab-kitab seperti ini dibaca oleh Syekh Ali Jum'ah misalkan, oleh anggota misalkan senat, dekanat ataupun rektorat yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sana atau Maroko sana, Aljazair sana, ya gimana? Nggak malu dah itu. Tidak ada nilai ilmiahnya itu. Nanti mungkin paling-paling ada bantahannya. Oh ini kan ilmunya wali. Kalian itu nggak kelasnya. Ilmunya wali itu apapun bisa terjadi. Tapi nggak segininya lah. Nah, inilah yang namanya kita harus waspada. Ya waspada. Fakta biru ya ulil absor. Jadi kita harus waspada, betul-betul waspada. Para pembohong-pembohong yang mengatasnamakan agama. Kelihatannya beraga saleh, bertubuh berwajah yang bersinar saleh, tapi isinya harus kita waspadai. Jadi bahaya. Ini disampaikan kepada orang-orang awam yang ada di lingkup desa-desa ya, di pulau-pulau yang diterima mentah apa adanya. Kalau nggak ada ulama yang bangkit ya seperti kita-kita gitu loh, dan dukungan panjenengan semua. Jadi ini dasarnya. Jadi tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Habib tersebut. Ya, hanya ditambah-tambahi saja. Di fitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Padahal beliau adalah orang yang saya masih respect ya dengan beliau.